Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Saham-saham apa yang dikumpulin miliarder dunia? Gue suka bilang kalau mau nyontek sama yang pinter. Duplikasi itu tidak jelek dalam dunia saham. Ya nggak boleh lu nyontek waktu ujian di sekolah atau pas kuliah. Dalam video gue kali ini, gue mau bahas saham-saham yang disuka oleh para miliarder dunia. Mudah-mudahan lo bisa jadi miliarder kayak mereka. Gue juga pengen. Ngeliat dan mempelajari saham mana yang dikumpulin oleh para miliarder bisa menumbuhkan kepercayaan secara psikologis bagi lo yang sedang atau mau jadi investor saham. Gue kutip dari Kiplinger tanggal 4 Maret 2022. Yang pertama, Ray Dalio, Bridgewater Associates. Raymond Thomas Dalio lahir 8 Agustus 1949, dikenal sebagai orang terkaya dunia ke-79 versi Bloomberg di tahun 2020. Dalio mendapat gelar sarjana dari C.W. Post College of Long Island University dan gelar MBA dari Harvard Business School pada tahun 1973. Ia memulai usahanya mendirikan Bridgewater di dalam apartemen. Kalau lo tertarik belajar dari Dalio, lo bisa baca buku Principles, Life and Work tentang manajemen perusahaan dan filosofi investasi. Buku ini terbit pada 2017 lalu dan menjadi buku terlaris versi The New York Times. Saham apa yang dikumpulin Dalio? Dalio mengumpulkan saham Procter & Gamble mencapai 4,9% dari portofolionya. Akumulasi saham P&G per 4 Maret 2022 mencapai 848,8 juta US dollar. Kedua, David Tepper, Appaloosa Management. David Alan Tepper lahir 11 September 1957. Tercatat sebagai pemilik Carolina Panthers dari National Football League (NFL) dan Charlotte FC di Major League Soccer (MLS). Tepper mendapat gelar sarjana ekonomi dari University of Pittsburgh pada tahun 1978 dan gelar MBA dari Carnegie Mellon University pada tahun 1982. Tepper mendirikan Appaloosa Management, dana lindung nilai global hedge fund yang berbasis di Miami Beach, Florida. Saham apa yang dikumpulin Tepper? Tepper memborong saham Macy's, perusahaan yang mengoperasikan department store, dan ia kumpulkan sahamnya mencapai 264,3 juta US dollar, menempati 6,8% dari portofolionya. Ketiga, Stephen Mendel, Lone Pine Capital. Stephen Frank Mendel Jr. lahir 12 Maret 1956. Memiliki kekayaan mencapai 3,9 miliar US dollar per 4 Oktober 2021 versi majalah Forbes. Mendel mendirikan Lone Pine Capital pada tahun 1997 setelah bekerja sebagai direktur pelaksana di Tiger Management. Mendel tamatan Phillips Exeter Academy pada tahun 1978, lulus dari Dartmouth College dengan gelar Bachelor of Arts dan mendapat gelar MBA dari University of Harvard. Mendel sangat menyukai saham Amazon. Ia membeli saham ini dengan nilai mencapai 2,1 miliar US dollar. Nilai ini mencapai 8,3% dari portofolionya. Keempat, Chris Hohn, TCI Fund Management. Sir Christopher Anthony Hohn, KCMG, lahir Oktober 1966, adalah seorang miliarder Inggris yang memiliki kekayaan mencapai 5 miliar US dollar versi Forbes pada tahun 2020. Hohn mendapat gelar sarjana dari University of Southampton pada 1988 dengan penghargaan kelas 1 di bidang akuntansi dan ekonomi bisnis. Ia juga menyelesaikan pendidikan Master of Business Administration di Harvard Business School. Hohn berinvestasi pada saham Visa. Lu tahu kan Visa? Kartu kredit sebesar 5 miliar US dollar atau mencapai 11,3% dari portofolionya. Dan yang kelima, Andrew Lo, Caxton Associates. Andrew Eric Lo lahir Juni 1966. Ia mendapat gelar sarjana dari University of Sheffield di Sheffield
dengan gelar kehormatan kelas 1 di bidang ekonomi pada tahun 1987. Menurut The Sunday Times, kekayaan lo mencapai 550 juta pound sterling pada tahun 2020. Lo mengakumulasi saham Pfizer sebesar 141,2 juta US dollar. Nilai ini menempati 14,4% dari portfolionya. Apa yang bisa diambil pelajaran? Pertama, 3 orang miliarder asal Amerika Serikat dan 2 orang miliarder dari Inggris yang tadi gue sebut masuk menjadi daftar orang terkaya di dunia karena berinvestasi di bursa efek, baik menjadi investor saham maupun menjadi pemain dana lindung hedge fund. Jadi lu boleh aja bercita-cita dan bermimpi jadi orang kaya dari pasar saham atau bursa efek. Kedua, kelima miliarder tersebut nggak malas sekolah. Kelima-limanya lulus perguruan tinggi dan mendapat gelar sarjana, bahkan juga melanjutkan ke jenjang S2, strata 2, postgraduate atau mengikuti pendidikan lanjutan. Gimana? Lu cuman pengen duduk tiap hari dari pagi sampai sore jadi copet atau scalper di pasar saham, atau lu tetap sekolah sampai tinggi sembari jadi pedagang saham di Bursa Efek Indonesia? Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.